Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah bersedia untuk gabung di pertemuan kali ini. Eh, Pada kesempatan kali ini kita intinya mau belajar bareng aja untuk materi SMP, yaitu materi aljabar. Nah, karena dari di sini teman-teman dari beberapa SMP, jadi mungkin pertama untuk pertama kita penyampaian materi umum dulu kali ya Mbak Jul. Jadi untuk pertama kita menyampaikan materi umum, kemudian sesi tanya jawab, dilanjutkan untuk buat teman-teman yang merasa kesulitan dari tugas atau PR atau kesulitan yang lain bisa ditanyakan aja di sini. Udah gitu aja kali. Untuk selanjutnya mungkin kita akan menyampaikan materi utama dulu, yaitu materi aljabar. Aku izin share screen ya. Baik, untuk materi utamanya akan dipandu oleh Mbak Zulia. Silahkan Mbak Zulia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di sini kita akan belajar mengenai materi aljabar kelas 7 semester Gasal. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika kita memperkenalkan diri ya teman-teman. Jadi di sini kakak-kakak di sini yang ingin mengajar kalian itu terdiri dari Marsusianto, kemudian Anindya Horunisa, kemudian Eva Kurniasari, dan saya sendiri Zulia Maulidatul Munawarah. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur bentuk dari aljabar. Selanjutnya, aljabar digunakan untuk menghitung dan menyelesaikan suatu permasalahan, baik dalam aritmatika, biologi, kimia, ekonomi, geometri, fisika, dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut terlebih dahulu dituliskan dalam bentuk aljabar. Nah, unsur-unsur bentuk aljabar itu terdiri dari suku, koefisien, dan konstanta. Kemudian untuk pengertian dari suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya, termasuk konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau selisih. Kemudian koefisien. Nah, koefisien itu adalah bilangan yang mengandung sebuah variabel. Kemudian konstanta. Konstanta adalah sebuah bilangan yang tidak memiliki variabel. Nah, di sini variabelnya adalah x kuadrat dan x. Baik, selanjutnya kita coba mengerjakan contoh soal ini ya teman-teman. Nah, yang pertama kita itu akan menentukan sebuah suku. Nah, ax kuadrat plus bx plus c. Nah, suku dari ax kuadrat plus bx plus c itu terdiri dari 3 suku, yaitu suku ax kuadrat, kemudian suku bx, dan suku c. Kemudian yang kedua, kita akan mencari sebuah koefisien. Nah, koefisien dari 2x kuadrat plus 5x min 6. Maka dapat dijelaskan bahwa 2 adalah koefisien dari x kuadrat, kemudian 5 adalah koefisien dari x. Selanjutnya, kita akan mencari konstanta. Nah, konstanta dari 2x kuadrat plus 5x min 6. Maka dapat dijelaskan bahwa min 6 merupakan
konstanta dari 2x² plus 5x min 6. Kemudian contoh soal yang itu soal cerita. Nah, di sini ada Pak Irwan mempunyai lahan perkebunan tomat di daerah Guci. Beliau memanen kebun tomat miliknya dengan hasil 5 keranjang berisi penuh tomat dan 6 buah tomat tidak muat dalam keranjang. Dengan asumsi atau dugaan banyak tomat dalam setiap keranjang adalah sama. Bagaimana menentukan banyak tomat dalam bentuk aljabar? Nah, di sini kita harus membuat sebuah permisalan. Misalkan X. X adalah banyaknya tomat dalam satu keranjang. Selanjutnya, mengubah ke dalam bentuk aljabar. Nah, karena terdapat 5 keranjang tomat dan 6 buah tomat di luar keranjang, maka dengan demikian, sehingga banyak tomat adalah 5x plus 6. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sinto. Silahkan Mas Sinto. Operasi hitung bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan aljabar. Penjumlahan aljabar hanya berlaku pada suku yang sejenis. Dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar berlaku sifat berikut. A. Sifat komutatif. A plus B sama dengan B plus A. Selanjutnya ada sifat asosiatif, yaitu A plus B plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C tutup kurung. Contoh soal. Tentukan penyelesaian dari min 12x ditambah 5x. Penyelesaian min 12x plus 5x sama dengan buka kurung min 12 plus 5 tutup kurung x sama dengan min 7x. Kurangkanlah 2a minus 5 dari 5a plus 7. Penyelesaian buka kurung 5a plus 7 dikurang 2 buka kurung 2a min 5 tutup kurung sama dengan 5a dikurang 2a plus 7 plus 5 sama dengan 3a plus 12. Sederhanakanlah 3a minus 2b plus 6a plus 4b min 3c. Penyelesaian 3a min 2b plus 6a plus 4b min 3c sama dengan 3a plus 6a min 2b plus 4b min 3c sama dengan buka kurung 3 plus 6 tutup kurung A plus buka kurung min 2 plus 4 tutup kurung B plus 3c sama dengan 9a plus 2b min 3c. Perkalian dan pembagian aljabar. Yang pertama ada perkalian suku 1 dengan suku 2. Hukum distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan dengan mengingat aturannya. A dikali B plus C sama dengan A dikali B plus A dikali C. B dikali A dikali B min C sama dengan A kali B min A kali C. Perkalian suku 2 dengan suku 2. Perkalian suku 2 dapat dilakukan dengan beberapa metode antara lain. Pertama ada metode pemisah, yaitu A plus B dikali C plus D sama dengan A plus B dikali C plus A plus B dikali D sama dengan A dikali C plus B dikali C plus A dikali D plus
B dikali D sama dengan A dikali C plus A dikali D plus B dikali C plus B dikali D. B. Metode depan-depan, depan-belakang, belakang-depan, belakang-belakang. Atau bisa juga disebut model emoticon senyum. A X plus B dikali C X plus D sama dengan AX dikali CX plus B dikali CX plus AX dikali D plus B dikali D sama dengan A dikali C X kuadrat plus B dikali C X plus A dikali D X plus B dikali D sama dengan A dikali CX kuadrat plus B dikali C plus A dikali D X plus BD. Untuk memahami konsep pembagian aljabar, kalian tentunya masih ingat dalam materi operasi bilangan, yakni untuk A tidak sama dengan 0 dan A, M, dan N adalah bilangan bulat, maka berlaku sifat A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian dari 4 dikali X plus 3. Penyelesaiannya 4 dikali X ditambah 4 kali 3 sehingga didapatkan 4X plus 12. Nomor 2, tentukan penyelesaian dari X plus 3 dikali X min 7. Penyelesaian X kali X ditambah X kali min 7 ditambah 3X ditambah 3 kali min 7. Sehingga X kuadrat min 7X plus 3X min 21. Dan didapatkan X kuadrat min 4X dikurangi 21. Soal selanjutnya, tentukan penyelesaian dari 18P pangkat 3 dibagi 6P kuadrat. Penyelesaian dengan menggunakan aturan perpangkatan tadi, sehingga 18P pangkat 3 per 6P kuadrat sama dengan 18 per 6 dikali P pangkat 3 per P kuadrat. Dan didapatkan hasil 3P. Jadi hasil dari 18P pangkat 3 dibagi 6P kuadrat adalah 3P. Selanjutnya adalah materi perpangkatan aljabar. Untuk A dan N bilangan bulat, maka berlaku A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Dengan kata lain, operasi perpangkatan diartikan sebagai operasi perkalian berulang dengan unsur yang sama. Perpangkatan satu suku. Contoh, 4A pangkat 3 sama dengan 4 kali A kali A kali A sama dengan 4A pangkat 3. Untuk perpangkatan suku 2, untuk perpangkatan suku 2, A plus B pangkat N dengan A, B, dan N adalah bilangan cacah. Perhatikan contoh berikut. A plus B dalam kurung dikuadratkan sama dengan A plus B kali A plus B sama dengan A kali A ditambah A kali B tambah A kali B ditambah B kali B, sehingga didapatkan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Dengan kata lain, A plus B dikuadratkan, hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, teman-teman sudah menyimak ya materi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak. Jadi kita mau langsung latihan soal atau gimana nih Mbak Jul? Teman, karena kalian udah tahu ya, kalian udah ditunjuk juga, mungkin sebagian udah memperhatikan. Kita lanjut latihan soal aja kali ya. Soal yang pertama, kira-kira mau ditunjuk atau mau menunjukkan diri? Oke, boleh Mas Hada.
jawab nomor berapa? 1, 2, 3. Atau semua cukup? Terima kasih, saya jawab nomor 1. Oke. 4x9D tambah 2x min 7 terjadi berapa suku? Ada 4, itu 4x min y 2. You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Wih, udah selesai nih yang latihan soalnya. Kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak dari materi yang tadi udah disampaikan sama kakak-kakak, atau ada pertanyaan lain? Boleh banget kok di-share dari sini. Cukup jelas ya kakak di sini menjelaskan? Oke, jadi teman-teman di sini kalau misal ada kesulitan atau tugas, mungkin bisa langsung share aja di WA group, karena insya Allah teman di sini, kakak di sini akan membantu kalian. Jadi jangan ragu ya untuk tanya-tanya. Kalau misal materi ini juga kurang paham, bisa juga ditanyakan. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya intinya kalau misal ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung share aja ya di WA, kan udah ada WA group gitu. Oke? Mungkin sekarang kita tutup aja ya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktu buat bergabung, dan juga alhamdulillah semoga ilmu kita bermanfaat ya untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian dari kami, mohon maaf jika kami ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang bisa dipahami, seperti itu. Kita mohon maaf sekali. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.